Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Zumala, NIM 1813304 kali 276. Kali ini saya akan presentasikan tentang proposal penelitian yang saya buat dengan judul Efektivitas Komunikasi Interpersonal antara guru dan peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar di kelas 3 SDN Kecapi. Silakan disimak. Menuju ke pendahuluan. Nah, mengingat perkembangan zaman yang begitu pesat dan teknologi yang semakin cepat dan canggih, dan juga mengingat Indonesia adalah titik terlemahnya itu tingkat mutu pendidikan yang masih rendah nih, dari tingkat pembelajaran guru yang kurang optimal, kemudian penyampaian materi yang masih sangat konvensional dan belum ada perubahan, kemudian komunikasi guru dan peserta didik ini belum dibangun secara sempurna. Maka perlu adanya komunikasi interpersonal antara guru dengan peserta didik supaya pembelajaran lebih optimal lagi. Jadi adanya masukan dari guru, kemudian peserta didik mampu menerima pembelajaran dengan baik dengan adanya komunikasi interpersonal ini ya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Agar mampu meningkatkan hasil belajar kelas 3 ini. Oke, seberapa penting komunikasi interpersonal ini? Nah, komunikasi interpersonal ini untuk mampu memberikan pemahaman peserta didik secara langsung, baik antara guru dengan peserta didik, karena face to face ya, seperti itu. Kemudian juga mampu mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu sesuai dengan, khususnya di Indonesia ini, bermutu, unggul, dan juga berkarakter. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kita kan mengambil subjeknya di kelas 3 nih. Nah, yang pertama yaitu adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat, tanpa kita sadari perkembangan begitu pesat ya, dan tidak mampu untuk dipungkiri siapapun itu. Oleh karena itu kita harus siap-siap, kita harus mempersiapkan itu dengan bekal yang cukup, yaitu mendidik peserta didik dengan komunikasi yang baik, mengajarinya dan memberikan contoh yang baik. Setelah itu yang kedua adalah permasalahannya kurangnya kemampuan guru dalam berkomunikasi nih. Kebanyakan guru itu masih remah dalam berkomunikasinya. Tidak dapat dipungkiri lagi, biasanya guru akan bicara A, I, U, E, O dan sepanjang kali lebar dan kali tinggi ketika menjelaskan, sehingga anak ini tidak paham apa sih yang disampaikan guru tersebut dan masih terngiang-ngiang di kepalanya ya. Jadi perlunya komunikasi interpersonal ini baik untuk guru maupun peserta didik. Jika kan pelajaran secara face to face, jadi guru bisa pembelajaran secara langsung, menyampaikan apa sih maksud dari pembelajaran tersebut sehingga tidak terbelit-belit dan anak akan paham. Kemudian yaitu yang ketiga adalah kurangnya antusias peserta didik dalam belajar. Nah, ketika gurunya saja sudah berbelit-belit dalam berkomunikasi, bagaimana peserta didik ingin paham, seperti itu ya. Jadi di sini peserta didik pasti tidak akan antusias pasti akan menurun drastis karena tidak tertarik. Pertama, tidak tertarik. Kedua, buat apa didengarkan jika pembelajarannya sangat merumitkan buat kita pahami, seperti itu kan. Jadi anak akan malas untuk belajar. Kemudian juga yang permasalahan yang keempat yaitu adalah belum optimalnya hasil belajar. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut sehingga berpengaruh pada hasil pembelajaran peserta didik tersebut ya, sehingga pembelajaran yang berlangsung kurang optimal. Menurut Sugiono tahun 2005 yaitu adalah komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dengan umpan balik secara langsung. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa di sini komunikasi itulah merupakan proses sosial di mana adanya saling ada interaksi nih, baik antara guru dengan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran. Diperkuat oleh penelitian yang relevan dari Mufalihah tahun 2016. Bisa dilihat. Nah, di situ ada dapat hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prestasi belajar mata pelajaran fikih peserta didik di MIN Sleman ini yang punya rata-rata yang cukup tinggi ya, 81,12. Yang dipengaruhi apa sih kalau bisa seperti itu? Nah, karena dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal guru. Jadi semakin tinggi komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik, maka semakin tinggi pula prestasi belajar peserta didik. Jadi TOP seperti itu, optimal.
berpikirnya yaitu adalah sekolah merupakan sebagai wahana ya, wahana untuk mencetak peserta didik yang berprestasi. Oleh karena itu perlu komunikasi yang efektif antara guru dengan peserta didik supaya tercipta pembelajaran yang efektif. Nah, bagaimana caranya? Dengan penerapan komunikasi interpersonal. Kemudian guru di sini perlu untuk adanya latihan dan perbaikan kemampuan komunikasinya dengan baik supaya dalam proses pembelajaran nanti guru mampu berinteraksi secara interaktif dan juga baik agar terjadi peningkatan hasil proses belajar mengajar peserta didik tersebut. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, saya di sini gunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu subjeknya pada kelas 3. Kemudian juga saya di sini akan wawancara terhadap guru wali kelas 3. Kemudian juga variabelnya terdapat 2, independen dan dependen. Untuk independennya yaitu adalah efektivitas komunikasi interpersonal antara guru dan siswa. Kemudian variabel dependennya yaitu adalah peningkatan hasil belajar peserta didik tersebut. Kemudian instrumen yang akan saya gunakan yaitu adalah yang pertama wawancara, yang kedua yaitu adalah observasi secara langsung, yang ketiga adalah dokumentasi. Kemudian teknik analisisnya saya di sini menggunakan triangulasi teknik. Tahapan pelaksanaan triangulasi di sini yang pertama yaitu adalah adanya informan. Di sini kita membutuhkan informan yaitu baik kelas 3 tadi, siswa kelas 3 dan juga guru kelasnya sebagai narasumber kita dan juga subjek kita. Kemudian saya gunakan teknik wawancara, menggunakan wawancara terkait tentang komunikasi interpersonal yang dibangun dengan prinsip itu seperti apa dan perlu bagaimana serta hasil proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian juga saya di sini juga meminta untuk ditunjukkan dokumentasinya yaitu terkait proses pembelajaran peserta didik. Jadi setelah itu nanti saya akan bandingkan baik antara informasi dari informan tersebut, kemudian hasil wawancara saya terkait peserta didik dan juga guru. Setelah itu juga bukti dari dokumentasi akan saya bandingkan secara olah, kemudian akan jadi hasil dari triangulasi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.